Jadi dalam perbincangan kita pada hari ini masih berkenaan dengan kesunatan membaca Al-Quran secara bersama-sama, keutamaan orang yang membacanya, keutamaan orang yang mendengarkannya, dan keutamaan orang yang mengumpulkan ya bacaan Al-Quran tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada keutamaan orang yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Halaman 81. Ya. Wa amma fadilatu man yajma'uhum alal qiraati fa fiha nususun kasiratun. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin ni'am. Okay. Min khumrin ni'am. Min khumrin na'ami. Okay. Min khumrin na'ami. Bukan ni'am, okay. Na'am. Min khumrin na'ami. Wa amma fadilatu man. Anapun utawi fadilai wong. Fadilah niku keutamaan. Ya jema'u kang ngumpulake sapa man hum ing wong kang maca Quran kelawan berjamaah alal qiraati ing ngantasi maca Al-Qur'an. Fa fiha lan iku ing dalem fadilatu man yajma'uhum alal qiraah nususun utawi pira-pira nas. Kasiratun kan akeh. Mirang boten suarane kula? Mirang napa mboten suarane kula, Mbak-mbak? Nggih pun. Qaulihi sallallahu alaihi ini kan fafiha nususun. Jadi fafiha ini khabar muqaddam, nususun ini mubtada muakhar. Jadi memang selalunya khabar itu jatuh setelah mubtada, gitu. Tapi dibolehkan khobar itu didahulukan daripada mubtada sekiranya dia berupa jar majrur atau dhorof. Kalau dalam sini ya ini jar majrur. Jadi maka khobar itu boleh didahulukan daripada mubtada. Khobar muqaddam wal nususun mubtada muakhar. Ad-dalu alal khair. Ad-dalu utawi kang nuduhake alal khairi ing atase keapian kafa'ilihi iku kaya wong kang nglakoni keapian kuwi. Nggih. Sekedap Pak. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam dan ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. La ayyahdiya yen to paring hidayah Allah sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wong lanang wahidan siji khairun iku luwe apik laka kedue sira min khumrin na'ami kaya khumrin na'am unta kang abang wal ahadisu lan ta'ibi hadis fihi ing dalam jelasake ikilah fadilah kasiratun iku akeh masyhuratun tegese masyhur. Jadi keutamaan orang yang mengumpulkan terlaksananya membaca Al-Quran secara beramai-ramai itu yang banyak nas ya, banyak dalilnya. Yang pertama ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan.
Jadi misalkan jenengan membuat sesuatu perkara yang baik, membuat satu acara gitu nggih, khataman Al-Qur'an atau muqaddaman ya, mengumpulkan orang banyak kemudian membaca Al-Qur'an secara beramai-ramai, maka Anda pun mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca tersebut. Yang kedua adalah hadis yang kedua, sekiranya Allah ini memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, satu orang ya. Ketika ada orang itu diberikan hidayah oleh Allah melalui kamu, ya, maka itu lebih baik. Artinya disebabkan kamu itu, disebabkan Anda, disebabkan jenengan, Allah memberikan hidayah kepada orang lain, ya, itu lebih baik bagi Anda daripada unta merah. Unta merah itu maknanya apa? Humrin na'am itu ibaratnya tuh seperti harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Harta yang paling berharga itu dinamakan sebagai humrin na'am. Nah, kalau di Jawa, nopo? Harta yang paling berharga ini nopo? Emas, intan, berlian, nopo? Yang paling berharga kambing, sapi. Nah, yang kampung mungkin sapi, nah sapinya akeh berarti yang orang kaya kan ngoten sih nggih. Nah, kalau mau pilih kata orang orang. Jadi khumrin na'am itu sebagai satu simbol harta yang paling berharga. Nah, disebabkan karena Anda satu orang itu mendapatkan hidayah untuk melakukan perkara yang baik. Nah, ini dalil yang kedua. Waqad qala Allah Ta'ala, waqad qala teman-teman ngendikan Allah Ta'ala subhanahu ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu lan padha tolong menolong ya sira kabeh alal birri ing atas kebaikan wa taqwa lan taqwa. Wala syakka fi idami ajri sa'i fi dzalika. Wala syakka lan ora diraguake fi azmi fi ya ajri sa'i ing dalam agunge wong kang nglakoni fi dzalika ing mengkono-mengkono perkara apik ya bir takwa niku. Pun faslun. Dalam fasal ini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita apa hukumnya membaca Al-Quran secara bergantian. Bergantian itu maksudnya yang satu membaca, yang satu mendengar, yang satu membaca, yang satu menderas, seperti tadarus di bulan Ramadan itu. Okay. Faslon taikona fasal suci fil idaroti in dalam moco gantian bil Qur'ani kelawan Al-Quran. Idarah ini pun bergantian. Wahya dan utawi idarah bil Quran ayyajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum ashran aw juz'an aw ghayra dhalik summa yaskutu wa yaqra'u al-akharu min haitsu intaha al-awwal summa yaqra'u al-akhar wa hadha jaizun hasanun wa qad su'ila Malikun rahimahullahu anhu faqala la ba'sa bihi. Wahya lan utawi idarah bil Quran ayyajtami'ah yento nopo kumpul jama'atun sapa jamaah yaqra'u kang maca sapa ba'duhum sebagian jamaah maca asron ing 10 ayat au juz'an utawa maca sak juz au ghairu dalika utawa liyane mengkono-mengkono asran au juz'an. Sumaya sekutu mengko duli meneng sapa jamaah wa yaqra'u lan maca al-akharu sapa liyane min haitsu saking sekirane intaha mandek al-awwalu sapa wong kang pertama. Sumaya qra'u maka nuli maca al-akharu sapa liyane. Wa hadzal utawi iki jaizun iku wenang. Hasanun hasan, apik.
Waqad su'ila mabni majhul nggih. Malikun sapa Imam Malik. Waqad su'ila teman-teman ditakoi. Malikun sapa Imam Malik rahimahullah anhu. Faqala mengko jawab sapa Imam Malik la ba'sa bih. La ba'sa bi artinya la ba'sa bihi ora kenapa-napa. Artinya bagaimana? Artinya adalah ketika ada satu kumpulan nggih, satu grup. Kemudian sebagian daripada mereka itu salah satu atau dua itu ya, pokoknya sebagian, entah itu sebagian kecil atau sebagian besar, membaca 10 ayat atau 1 juz atau seperempat juzuk gitu ya, atau 1 lembar atau 2 lembar. Kemudian berhenti, disambung dengan orang yang setelahnya. Seperti tadarus pada bulan Ramadan itu. Membaca dalam 3 lembar, berhenti, disambung yang lain, berhenti, disambung yang lain. Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah jaizun hasanun. Boleh dan perkara itu adalah baik. Ketika Imam Malik ditanya tentang perkara ini, la ba'sa, ora popo. Artinya ya dibolehkan. Faslun. Fi raf'i sauti bil qiraati. Faslun baikono fasal suci fi raf'i sauti ing dalam banterake swara bil qiraati ya kelawan bacaan Al-Qur'an. Hada utawi iki faslun iku fasal muhimun kan penting yang bagi prayoga ayu tanah yen to dip den perhatiake bihi kelawan ikilah fasal. Jadi fasal ini akan membincangkan apa hukumnya orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Apa hukumnya orang membaca Al-Quran dengan suara sing banter, dengan sing kuat. Atau jenengan toh, misalkan sudah 5 juzuk, kan jenengan diminta untuk membaca 5 juzuk kan dengan pakai speaker untuk menguji kelancaran panjenengan. Pakai speaker pisan, wis banter pakai speaker pisan tambah banter Mbak nggih. Iku hukumnya piye oleh ora oleh. Niki penjelasanipun. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun. Ahaditsu katsiratun. Fi sahihi wa ghairihi dalatun ala istihbabi raf'i sauti bil qiraati wa ja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa'i wa khafdis sauti wa sanazkuru minha tarafan yasiran annahu sak temene kelakuan ja'at tumeka ahaditsu tai pira-pira hadis. Ja'at tumeka ahaditsun apa pira-pira hadis. Iku fa'ile ja'a nggih, ja'a. Kenapa ja'at ada ta? Karena fa'ilnya itu kan jamak, ya. Jamak. Nah, jamak itu kan hukumnya kados napa? Perempuan, muannas. Kullu jam'in muannas. Setiap jamak itu muannas. Oleh karena itu maka ja'a karena fa'ilnya itu muannas, maka perlu didatangkan dengan tak taknis. Maka di situ ja'at, tidak boleh ja'a. Kenapa tidak boleh ja'a? Karena fa'ilnya muannas. Nah, kenapa dia muannas? Karena dia jamak. Kullu jam'in muannasin. Setiap yang jamak itu menunjukkan muannas. Makanya kalau orang tuh beraninya keroyokan bermakna dia muannas. Muannas maksudnya nih perempuan. Nah, lari orang perempuan itu kalau sendiri kan isim, Mbak. Tapi kalau bareng-bareng kan ibrani, gitu. Makanya kullu jam'in muannasin. Setiap jamak itu muannas. Oleh karena itu dia menggunakan ja'at sebagai tak taknis. Ilam ngertos sira anau sak temene kelakuan. Ja'at tumeka
Apa ahaditsu pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Fi sahih dalam kitab sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa ghairihi lan liyane kitab sahih. Dalatun kang nuduhake, kang nunjukake, nuduhake ala istighbabi raf'i sauti ing ngatasé kesunatane banterake swara. Banterake bil qiraati kelawan maca Al-Qur'an. Wajaat lan teman-teman tumeka asarun apa piro-piro asar. Asar itu ya peninggalannya sahabat. Dalatun kang nuduhake ala istighbabil ikhfa'i ing atase kesunatane ikhfa nyamarake maca Quran. Wa khafdhi sauti lan napa melanake suara ngirihake nggih melanake ngirihake suara. Wasanazkuru lan bakal nutur sapa kita minha tarafan minha saking ikilah napa bahasan iki mau tarafan ing tarafan bagian yasiron kang sithik isyaratan ya wasanazkuru minha tarafan yasiratan isyaratan kelawan awe isyarat ila asliha maring asale saking hukum asale dalam Al-Qur'an nggih napa sunnah insyaallah taala. Jadi sebetulnya kan begini, terdapat beberapa hadis-hadis yang sahih banyak sekali yang menunjukkan tentang kesunatan membaca Al-Qur'an dengan suara yang kuat. Dan juga terdapat beberapa asar yang juga menunjukkan tentang kesunatan membaca Al-Qur'an secara berlahan. Jadi di satu sisi niku bacaan kuat, di satu sisi itu dikon melangke bacaan. Lah dados piye iku? Yang satu disuruh membaca kuat, yang satu disunahkan membaca belahan. Qala ngendika sapa al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Wa khairuhu laliane Imam Al-Ghazali minal ulama saking pira-pira ulama. Wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari al-mukhtalifati fi hada. In kana al-israru ab'ada minar riya'i fa huwa afdalu fi haqqi man yakhafu dhalika. Fa illam yakhfar riya'a bil jahri wa raf'i sauti fal jahru wa raf'u sauti afdalu li anna al-amala fihi aksar wa li anna faidatahu tata'adda ila ghairihi wa naf'ul muta'addi afdalu minal lazimi wa li annahu yuqidu qalbal qari'i wa yajma'u hammahu ilal fikri fihi wa yasrifu sam'ahu ilaihi wa yatrudu an-nauma wa yazidu fin nashati wa yuqidu ghairahu min na'imin aw ghafilin wa yunashituhu. Qalu wa mahma khadarahu syai'un min hadhihi niyati fal jahru afdalu. Fa in istam'at hadhihi niyati tadha'afa al ajru. Qala al-Ghazali rahimahullah wa li hadha qulna al-qira'atu fil mushaf afdalu fa hadha hukmul mas'alah. Wa tariqul jam'u lan tariqul jam'u dalan ngumpulake napa cara ngumpulake bainal akhbari ing atase bainal akhbari antarane khabar hadis-hadis wal asari lan asar al mukhtalifati kang beda-beda fi hada ing dalem ikilah masalah. Tadi dinyatakan terdapat beberapa hadis yang menunjukkan kesunatan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Tapi di asar juga terdapat banyak sekali yang menunjukkan kesunatan membaca Al-Quran dengan suara berlahan. Nah, kemudian Imam Ghazali dan yang lain daripada ulama, mereka mencoba untuk mengkompromikan dua pandangan yang berbeda ini.
Bagaimana caranya? Niki. Ingkana lamun ono opo al isroru moco alon. Ingkana lamun ono opo al isroru moco alon. Ab'ada iku luwih aduh minarya isongking rosoria. La fahuwa mangkau tai moco kelawan isror afdalu iku luwih utama fi hakiman ing dalem ngersane wong ya khofu kang kuatir sapa wong dalika mengkono-mengkono riya. Jadi yang pertama, kalau sekiranya orang tersebut itu, kalau sekiranya membaca Al-Quran dengan suara berlahan, itu dapat menjauhkan seseorang tersebut daripada sifat riya, maka itu lebih utama orang itu membaca dengan suara berlahan. Ngerti? Jadi kalau dia khawatir, kalau mau coba khawatir rasa riya niku napa nggih? Ya, riya nggih amalun li ajlin nasi syirkun wa tarkuhu riya wal bala kan. Nah, riya niku artinya melakukan sesuatu ya selain daripada Allah dengan tujuan lain, selain daripada Allah itu namanya riya. Kalau dia takut riya, maka membaca dengan perlahan itu lebih utama. Lah, nanti ora kuatir riya piye? Fa illam yahfalamun ora kuatir sapa wong arya ing riya. Riya itu melakukan sesuatu selain kerana Allah juga kerana orang lain atau kerana orang lain. Bil jahri kelawan jahar warafi sauti lan bantarake suara fal jahru iku jawab syarat in. Syarat itu perlu ada jawab nih. Fal jahru mangko utawi bantarake warafu sauti lan ngangkat as-sauti suara yang maksudnya nggih maca jahar lan bantarake suara afdalu uku lebih utama. Kalau dia tidak takut riya, maka membaca Al-Quran dengan suara yang keras, itu dengan jahar, itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Kenapa? Li'annal amala krono ngamal fihi in dalam maca Quran kelawan bantarake suara aksaru kuwe akeh. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan membaca dengan kuat itu terdapat banyak amal-amal yang didapati oleh orang membaca tersebut. Wali anna faidatahu lan krono sak temene faidai ya maca Quran kelawan jahar tata'adda iku nular apa ngloberi napa ngloberi itu nulari ila ghairihi maring liyane. Dan manfaat daripada orang membaca Al-Quran dengan suara kuat itu manfaatnya dapat apa? Mengena kepada orang lain. Wa naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Wa naf'ulan kemanfaatan al-muta'addi kang bisa awe manfaat liyane. Afdalu iku luwih utama minal lazimi saking manfaat sing manfaati awak dhewe ni tok ono tok jadi itu namanya mutaaddi dan lazim, artinya an-naf'ul mutaaddi artinya kemanfaatan yang dapat suatu perbuatan yang dapat memberikan manfaat kepada dirinya dan pada masa yang sama memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih utama daripada kemanfaatan yang hanya memberi manfaat kepada dirinya saja. Makanya wa naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Seperti fi'il ini kata fi'il muta'addi fi'il lazim. Fi'il muta'addi fi'il lazim. Wali annahu lan krana sak temene maca Quran kelawan jahar. Yukidu iku bisa napa? Nangekake qalbal qari'i atine wong kang maca. Wa yajma'u lan ngumpulake hammahu
Napa hammahu niku? Ngumpulake napa? Minate wong kang maca. Ilal fikri maring mikirake fihi ing dalam kaane. Jadi membaca Al-Quran dengan suara yang kuat itu banyak manfaatnya. Selain untuk dirinya juga dapat beri manfaat kepada orang lain. Seperti ya hati orang yang membaca itu selalu yaqadhah, selalu sadar. Jadi kadang orang kalau mau Quran kelawan suara belahan itu kan kadang berhayal. Nak mau Quran kelawan suara agak banter itu kan hatinya selalu sadar kalau dia membaca. Dan juga dapat mengumpulkan himmah dia, perhatian dia untuk memikirkan apa yang dia baca. Wa yasrifu sam'uhu ilaihi wasrifu lan malingake apa sam'ahu pendengarane khori ilaihi maring apa bacaane. Selain daripada itu, juga pendengaran orang yang membaca Al-Quran dengan jahar ini sentiasa dapat dengar apa yang dia baca. Wa yatrudu lan mengusir nggih. Wa yatrudu lan ngusir an-nauma ing turu. Nggih. Turu. Wonten sing turu to? Mboten wonten to? Udan-udan niku penake pancen turu. Niku setan niku. Biasanya ngoten. Yang ngaos niku orang mengaji itu cobaannya besar. Yang pertama itu kadang sifat malas. Biasanya wayang ngaji biasanya ngantuk, nanti nak ngajinya sudah selesai itu seger. Biasanya ngoten Pak, biasanya. Makanya kalau misalnya panjenengan itu wonten sing nggawa wedang niku kopi to. Kalau juga cangkir. Mboten napa-napa nak niate saya nggih, saya. Wa yatrudulan ngusir sapa maca Quran kelawan jahar an-nauma ing ngantuk. Wa yazidu lan nambahake nambah apa maca Quran kelawan jahar iku mau fin nasyati ing dalem giat napa rajin nggih nasyat. Wa yuqidu lan nangeake ghairahu ing liyane. Nang apa sing nangeake ya mau maca Quran kelawan jahar. Ghairahu ing liyane. Nangeake minna imin saking turu au ghafilin utawa lali wa yunashituhu lan aweh napa rajin nggih maca Quran jahar ing wong kang ghafil utawa kang naim niku. Jadi manfaatnya besar karena manfaatnya itu mutaaddi sumambrah meluber nggih meluber nama bleberi. Nah niku pada yang lain. Ya, kalau misalkan di pondok jenengan ngaji seliane turu, mesti gak iling-ilingan toh. Aku besok saya belum dapat setoran. Setoran turu lancar. Akhirnya ditangi ngaji. Engko sing ngaji yang mengaji yang pertama tadi tidur, mangke sing turu ku tangi, maca Quran banter, sandingi turu, ku sandingi tangi. Sendiri turu. Gitu. Kenapa nak tiane nak pada turu kabeh ya baca kebangetan. Pun. Qalu wa mahma hadarahu syai'un min hadhihi niyati fal jahru afdal. Wa mahma hadarahu syai'un wa mahma hadarana nalikani nopo ngadirake sapa syai'un suci-wici min hadhihi niyati saking ikilah niat fal jahru maka maca kelawan jahar afdal ukul luwih utama. Kados ngoten nggih. Fa ini istama'at hadhihi niyah fa ini istama'at lamun kumpul hadhihi niyati ikilah niat
Tadha'afa mongko napa? Double. Double dengan sedouble boten. Double. Tadha'afa, berlipat ganda. Napa basa Jawane niku? Double to, Mbak? Berlipat ganda. Al-ajru apa ganjaran. Jadi kalau semakin banyak kebaikan yang dia peroleh, niat ya, ini masalah niat nih. Kan dikatakan di sini fa ini istama'at hadhihi niyah. Jadi orang membaca Al-Qur'an dengan suara banter itu kalau boleh niatnya itu untuk banyak perkara yang baik. Karena semakin banyak niat untuk perkara yang baik disertai dengan bacaan Quran dia yang dengan suara yang kuat tadi itu, maka semakin berlipat ganda pahala yang dia perolehi. Qala Al-Ghazali rahimahullahu wa li hadza qulna. Qala ngendika sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa li hadza lan krana iki qulna nggih ngucap sapa kita al-qiraati utaw al-qiraatu to maca Quran fil mushaf dalam mushaf afdal ukuluwe utama. Fahada utawi iki hukmul masalah, hukume masalah iki. Dan jenengan ingat Imam Al-Ghazali mengatakan, kan kemarin kita ada membincangkan berkenaan dengan mana yang lebih baik, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau dengan tidak melihat mushaf. Nah, maka dari soalan tersebut kan kemarin Imam Ghazali mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih baik. Karena apa? Satu, melihat mushaf itu dikira sebagai satu ibadah. Lah membaca Al-Quran pun dikira sebagai ibadah. Jadi membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, maka ada dua ibadah kan yang dia lakukan dalam satu masa. Itu sebab mengapa di sini membaca Al-Quran dengan suara yang keras, bukan keras maksudnya jerit-jerit nih Mbak, berbeza nih, artinya dengan suara jahar itu maksudnya jahar yang berkadar lah, yang sederhana. Nah, kalau niatnya itu semua itu dapat dikumpulkan seperti agar dirangantuk, agar tambah pendengarannya itu lebih mendengar apa yang dia baca, hatinya selalu yaqadhah, selalu napa? Hatinya selalu tangi, nggih. Dan pada masa yang sama dia ingin mengingatkan kawan-kawannya untuk membaca, maka semakin banyak niat itu maka semakin berlipat ganda pahalanya. Wa amal asaru al manqulatu fakasiratun wa ana usyiru ila atrafi min ba'diha wallahu a'lam. Tanggal pinten niki? Tanggal 9. Mungkin apa ingkang kita bahas dalu niki saged dados memberi manfaat dan panjenengan. Dan seperti yang saya selalu nyatakan bahwa ketika kita dapat atau tahu tentang satu ilmu, ya maka kita perlu diamalkan. Dan saya yakin jenengan pun tahu kan al-amalu al-ilmu bila amalin kasyajarati bila ilmu kalau tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Moga kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan salat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.